Oke, selamat pagi teman-teman trader BBMA dimanapun kalian berada. Di kesempatan hari ini, hari Jumat ya, tanggal 13 Februari 2026, kita akan bahas lagi sedikit mengingatkan teman-teman untuk mengenali sinyal serta setup pada BBMA. Sebelum itu, buat teman-teman yang baru menemukan channel Trader 20 Pips Community, silahkan bisa bantu klik tombol subscribe-nya dan aktifkan logo loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk update terbaru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang mau ikut follow copy trade-nya Cik Go Oma Ali, silahkan bisa langsung japri saja ke WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Copy trade-nya sudah running. Kemarin teman-teman kalau nggak salah sudah dari start saldo minimal $1.000 sudah ada keuntungan sekitar 400 dolaran. Kalau nggak salah itu ya. Nanti teman-teman akan saya share performa dari copy trade Cik Goma Ali yang sudah berlangsung beberapa minggu ini ya. Oke, kita akan bahas XAUUSD seperti biasa per kesukaan teman-teman semua. Tadi malam cukup fantastis ya ketika kita melihat adanya news high impact yaitu non-farm payroll. Luar biasa penurunannya kurang lebih di berapa pip ya. Kalau dari atas nih kita cek dari sini ke sini sekitar 200-an lah ya. Kurang lebih cukup drastis juga penurunannya. Kita akan coba ulas sedikit terkait market nih sebenarnya mau kemana sih gitu. Sebelum itu kita ngopi dulu guys. Oke, kalau kita berbicara BBMA itu biasanya adalah follow trend ya, bukan counter trend. Jadi pastikan terlebih dahulu teman-teman mengenali trennya terlebih awal untuk mengetahui sebenarnya nih arah turunnya itu pullback atau memang sudah reversal gitu ya. Sehingga nanti untuk kedepannya tuh tidak kebingungan untuk menentukan saya harus mengikuti time frame mana. Kita bahas, karena ini hari Jumat, berarti nanti malam adalah penutupan market. Jadi kita belum bisa untuk menganalisa daily akan kemana. Ya, karena saat ini kondisinya, kalau kita merespon pada time frame daily, betul sekali di sini ada momentum dan kemudian ada re-entry yang terlajak bahasanya. Ini saya menyebutnya re-entry yang terlajak ya. Karena pada time frame daily ini, kalau kita tandai zona ini adalah zona re-entry-nya time frame atasnya, yaitu weekly punya re-entry. Sehingga kalau misalkan harga akan naik kembali, melanjutkan perjalanannya, maka di time frame H4 harus ada setup lengkap. Ternyata di sini sudah betul memang ada kondisi ekstrim ya. Dari sini ekstrim, TP wajib, MAV, tidak ada arah kuku, tidak ada arah kuku. Ya, ini hanya CSA saja, CSA, CSA, CSA gitu ya. Yang kemudian turun kembali tidak mampu membuat momentum, akhirnya menjadi BB yang datar. Kalau BB datar biasanya ekstrim akan dimatikan dengan ekstrim gitu ya. Perjalanan ke atas tidak ada mampu yang terbentuk menjadi CSM buy, tetapi dia malah menjadi CSM sell. Ya, ini kondisinya. Jadi kalau saat ini kita melihat bahwa market belum siap untuk melakukan kenaikan, kecuali di H4-nya ini mungkin akan menjadi extreme continuation. Misalnya ya, skema pertamanya adalah dia akan menjadi, ini kan sudah ekstrim ya, ini akan menjadi extreme continuation, extreme TP wajib, kemudian turun untuk membuat MHV misalnya nanti di sini, kemudian baru ada arah kuku, re-entry, dan adanya momentum buy. Kemudian re-entry baru weekly jalan kembali untuk naik. Ya, kurang lebih skemanya seperti itu. Ketika nanti market akan running, running kembali mengikuti re-entry weekly. Nah, sekarang kita harus ngapain, Mas? Oke, kalau kita melihat trennya, mulai dari daily, trennya masih strong up ya, masih sangat kuat sekali untuk melakukan kenaikan. Cuman di satu sisi untuk setup bearishnya di sini sudah muncul gitu. Berarti kan ada kemungkinan apakah dia akan mengejar re-entry money? Bisa saja.
Karena Monthly belum ada re-entry di sini ya. Belum ada re-entry. Kemudian kita akan ukur dulu perjalanan dari time frame daily. Karena di daily ini sudah ada, kalau saya ukur pakai Fibonacci ya. Oke, ini berada pada zona white ya. Di 1618 ini tepat di zona re-entry-nya Monthly. Ya, kalau teman-teman mau ngincar buy berarti tunggulah konfirmasi atau setup di time frame daily, ada setup lengkapnya BBMA. Tapi kan perjalanannya panjang. Kalau teman-teman sabar mungkin bisa nunggu, tapi kalau nggak sabar maka kita harus cari dulu potensi market hari ini akan kemana. Kalau kita lihat pada time frame H4, sinyal terakhirnya adalah apa? Sinyal terakhirnya adalah momentum sell. Ya, di sini ada momentum sell, kemudian saat ini dia sudah mulai mendekati di MA510 high di sini. Tinggal kita lihat konfirmasi pada time frame bawahnya. Apakah re-entry ini akan valid dan direspon? Ya, jadi nanti seperti ini skemanya. Apakah akan direspon di sini? Maka kita butuh konfirmasi dari sinyal H4 ini, yaitu CSM cell, kemudian ada re-entry cell. Re-entry cell ini akan valid ketika ciri-cirinya sudah terpenuhi. Nah, teman-teman yang sudah ikut kelas workshop BBMA di Jogja kemarin kan berarti tahu ya ciri re-entry yang valid seperti apa. Kemudian kita turunkan ke time frame H1, apakah sudah ada konfirmasi. Tren H1 pun berubah ya. Sudah ada cross mid BB dengan M50. Kemudian tinggal kita turunkan ke M15 untuk mencari full setupnya nanti di zona ini. Untuk saat ini si M15 ini baru terjadi ekstrim. Kemudian baru terjadi TPW, maka ada kemungkinan akan melanjutkan satu kenaikan lagi untuk membuat MHV dan ada arah kuku. Setelah itu ada re-entry-nya, dan kalau harga mau bergerak turun M15 harus ada CSM sell ya, kurang lebih gitu. Jadi untuk saat ini kita kalau mau entry sell belum selayaknya kita masuk ya, karena di time frame H4 belum menunjukkan apapun. Oke, belum ada setup lengkap yang terkonfirmasi di time frame bawahnya. Terus kalau kayak gitu gimana Mas? Saya nggak bisa entry dong. Ya mau nggak mau. Karena posisinya saat ini kita belum bisa ngapa-ngapain teman. Belum ada setupnya, belum ada sinyal yang valid untuk kita lakukan re-entry. Kemudian kalau kita mau mengacu pada time frame H1, apakah H1 ini masih 14 menit lagi. Apakah H1 ini akan support untuk melakukan kenaikan kembali di M15 agar dia valid membentuk MHV-nya, naik untuk membuat MHV, kemudian ada arah kuku sell, kemudian ada re-entry sell, dan kemudian drop kembali. Kita tunggu dulu, H1 belum close ya. H1 belum close di sini. Kemudian kita lihat di M15-nya, di M15-nya masih zona re-entry dari CSM buy. Maka kita bisa memanfaatkan potensi ini dulu teman-teman. Apakah di M15 ini mampu untuk melakukan kenaikan? Kita cek pada time frame M5-nya. M15 re-entry buy dari CSM. Kemudian M5-nya ada reject low BB. Dan M1-nya apakah sudah confirm untuk melakukan kenaikan? Kita lihat. Oke, sudah ada setup lengkap ya di M1 ini. Ada ekstrim, kemudian TP wajib. Sorry, sebentar. Saya hapus dulu di sini. Ini sudah ada ekstrim, kemudian TP wajib, MHV, arah kuku. Re-entry-nya dijebol karena ini mengikuti M15, dia punya zona re-entry M15 ya. Kalau dia mau jalan berarti posisinya nanti harus break menjadi CSAK, re-entry, kemudian CSN. Nah, teman-teman harus dipahami ya, CSAK yang betul-betul CSAK itu terbentuk dari setup lengkapnya BBMA. Artinya dia terbentuk dari ekstrim, TP wajib, MHV, kemudian CSAK. Nah, itulah CSAK yang sebenar-benarnya CSAK.
Kalau dia mau running berarti dia harus menjadi CSM BY, baru kemudian akan mengikuti perjalanannya M15. Ya, kurang lebih gitu teman-teman. Kurang lebihnya itu yang bisa saya pahami dari BBMA ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dan mudah untuk dipahami sama teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan logo loncengnya supaya tidak ketinggalan untuk update terbaru dari channel ini dan informasi-informasi seputar BBMA di Indonesia. Nah, buat teman-teman yang mau ikut kelas workshop nanti setelah Lebaran, kita akan adakan kembali kelas basic workshop BBMA yang isi langsung adalah Cikgu Oma Ali. Untuk kotanya kemungkinan nanti di Semarang ya. Seperti biasa kuotanya terbatas. Jadi jangan sampai kelewatan lagi. Kalau kemarin di Yogyakarta teman-teman nggak bisa ikut, nanti habis Lebaran bisa ikut di kota Semarang ya. See you next time and bye-bye.